Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hesti Prihandari, NIM 5 dari Tadris Biologi dari IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada sistem pencernaan. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Nah, sistem pencernaan merupakan sistem sempurna untuk mencerna makanan. Sistem dari mulut sampai anus yang sudah tersusun dengan sedemikian rupa sehingga manfaat dari makanan itu bisa terserap oleh tubuh kita dengan baik dan energinya bisa digunakan untuk kita menjalankan kegiatan sehari-hari. Kemudian ada fungsi sistem pencernaan ya. Nah, gimana sih itu sistem pencernaan? Apa sih fungsinya? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Fungsinya itu untuk mengubah makanan menjadi energi yang bisa membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ini ada fungsinya untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Kemudian, sistem pencernaan juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh dan biasa disebut dengan feses ya. Selanjutnya ada organ-organ dari sistem pencernaan. Pasti sudah banyak yang tahu ya, apa saja organnya, dimulai dari rongga mulut. Nah, dalam rongga mulut ini ada beberapa bagiannya, ada gigi, ada lidah, ada juga kelenjar ludah. Nah, pada rongga mulut ini terjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Pada pencernaan mekanik, itu ada penghancuran makanan oleh gigi, ada pencampuran makanan dengan saliva oleh lidah, dan ada proses menelan makanan ke esofagus atau ke kerongkongan. Untuk yang pencernaan kimiawi, itu juga pencampuran makanan dengan saliva. Nah, salivanya ini mengandung pitalin, amilase, lisozim, sodium, dan mineral juga musim. Kemudian, fungsi saliva itu apa sih? Nah, fungsi saliva itu untuk membunuh kuman, melindungi mukosa mulut dari trauma fisik atau kimia, dan memudahkan proses menelan. Ya, setelah dari rongga mulut, makanan akan menuju ke esofagus atau kerongkongan ya. Esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, pada esofagus ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak menelan makanan menuju ke lambung. Lanjut, ada lambung. Nah, lambung ini kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan hingga 1 liter dan juga 2 liter ya. Ini adalah penampakan dari lambung. Bagian-bagiannya lambung ada dinding lambung. Terus ada lapisan otot polos di sini. Oke. Pada lambung ini itu untuk penyimpanan sementara makanan. Nah, kemudian makanan akan disalurkan ke usus halus. Sebelum ke usus halus, pada lambung ini ada beberapa senyawa yang dihasilkan oleh lambung. Yang pertama ada asam HCl, fungsinya untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsinya juga untuk sebagai desinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Kemudian senyawanya ada lipase, memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Kemudian ada juga renin, enzim renin ya, mengendapkan protein pada susu. Kemudian ada mukus, fungsinya untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl tadi. Oke, lanjut ke usus halus. Nah, setelah makanan
dirombak di lambung tadi, disimpan sementara, ada enzim-enzim yang membantu. Kemudian makanan akan disalurkan ke usus halus nih. Nah, usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus ini bercampur dengan enzim juga. Di usus halus ini juga ada enzim-enzimnya, hampir sama dengan yang ada di lambung tadi ya. Nah, fungsinya setelah dari lambung, makanan itu masuk ke usus halus. Itu makanannya menjadi lebih halus lagi, menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Nah, nutrisi yang ada di makanan ini diserap melalui usus halus, melalui dinding-dinding usus halus, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk sisa makanan yang tidak ikut tercerna itu dikemanakan? Setelah dari usus halus, kemudian ke usus besar. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna tadi akan masuk ke usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut usus besar. Nah, fungsinya itu untuk menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Jadi, biasanya itu sisa makanannya itu masih ada nutrisinya yang tertinggal. Nah, nutrisinya tersebut akan diserap kembali oleh usus besar. Nah, pada usus besar ini juga terjadi pembusukan makanan ya. Setelah terjadi pembusukan, itu sisa makanan akan melewati rektum. Rektum itu saluran yang menghubungkan antara anus dengan usus besar. Kemudian setelah sisa makanannya busuk, akan dikeluarkan oleh anus. Nah, rektum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang melewati anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Nah, oke, sudah selesai ya. Tadi ada organ-organnya, berarti apa saja? Tadi ada mulut, ada rongga mulut. Di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah. Kemudian setelah dari rongga mulut, makanan masuk ke kerongkongan, ke esofagus tadi. Dan pada esofagus terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak yang mendorong makanan menuju ke lambung. Setelah ke lambung, makanan masuk ke usus halus, kemudian nutrisinya diserap. Setelah diserap, sisa makanannya masuk ke usus besar, kemudian ke rektum dan ke anus. Nah, ini ada gambar, bisa dianalisis ya. Ini kira-kira gambar apa? Pasti pada sudah tahu. Ini adalah gambar orang yang kebelet BAB. Faktornya banyak sekali, bisa karena terlalu banyak makanan, terlalu memakan makanan yang pedas, terlalu banyak makanan asam. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa ya perutnya sakit gitu? Nah, kalau kita terlalu banyak makanan pedas atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam, nah pada tubuh kita itu tidak bisa berfungsi secara normal, tidak bisa mengatur fungsinya secara normal. Entah itu ada pada saat yang di lambung, terlalu banyak asam yang dikeluarkan, atau pada saat di usus halus atau usus besar itu bakterinya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi makanannya tidak bisa tercerna dengan baik tuh, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.